Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Ya, kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran ke-4. Perlu diketahui hari ini kita harus konsentrasi penuh ya. Bentar lagi kita menghadapi ulangan kenaikan kelas ya. Kita harus semangat ya untuk menggapai sebuah cita-cita. Sudah dibuka pembelajaran 4? Ya. Pada pembelajaran lalu kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Ya. Benar sekali Benny, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak. Hak kemarin apa? Segala sesuatu yang kita terima, kita dapatkan, kita peroleh ya. Dan kewajiban kemarin apa pengertiannya? Segala sesuatu yang kita lakukan atau laksanakan. Termasuk dalam hal memanfaatkan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Kalau misal sudah pagi, kamar kita masih menyala lampunya, sikap kita bagaimana? Ya, mematikan lampu agar menghemat energi. Ya. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Judulnya apa? Hemat energi, hemat. Sekarang kita baca bersama-sama, dibuka dulu semuanya. Ayo kita baca bersama-sama semuanya yang semangat. Hemat energi, hemat biaya. Bisa kita mulai semuanya.
Ya, bisa ditutup kembali. Sudah baca semuanya? Saatnya Pak Edu ganti bertanya. Hari ini tanggal 11. 12 ya. Berarti anak-anak ngapalin tanggal ya? Dia tanggal ya. Alhamdulillah Pak Edu sampai lali tanggalnya tak jone tak undur sedino ya. Tanggal 12 itu absen 12 siapa? Ya, sudah baca Le? Dibuka dulu. Apa yang dimaksud dengan hemat energi? Apa? Yang keras, gak apa-apa. Hemat biaya. Hemat energi, pengertiannya apa, anak-anak? Ya, kalau kamu sudah membaca pasti tahu. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Absen 5. Noval Abinaya. Contoh kita menghemat energi bagaimana? Apa nih? Ya, ya itu. Yuk mari kita bahas dulu. Hemat energi, hemat biaya. Perlu diperhatikan semuanya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik. Semua sudah tahu listrik? Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air. Ya. Pembangkit listrik tenaga air. Ya, akan kami tunjukkan dulu.
Ya, akan kami tampilkan pembangkit listrik. Ya. Ini setiap harinya manusia menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Energi listrik yang digunakan berasal dari berbagai macam sumber. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air salah satu jenis pembangkit listrik di antara pembangkit lainnya. Sudah dikembangkan sejak zaman Perhatikan semuanya. Yang menjelaskan teori tentang musik hidrolik bersuku vertikal dan horizontal dalam sebuah arsitektur hidrolik. Teori inilah yang dipakai dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air itu. Itulah sepintas sejarah awal mulanya PLTA. Next, kita lanjut komponen-komponen apa saja yang penting dalam pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, setidaknya ada 5 Seperti ini bentuknya ya. Kalau anak-anak melihat di PLTA, sini PLTA Bendungan Wonorejo, Tulungagung, ya, seperti itu. Nah, ini sekilas tadi gambar untuk PLTA ya. Untuk PLTA. Sekarang pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Indonesia tropis harus bisa dimanfaatkan secara maksimal seperti sumber energi seperti pembangkit listrik dan surya yang pembangkit listrik tenaga surya bisa kerja yang sederhana yaitu bekerja dari listrik secara garis besar ada 2 jalur cara kerja pembangkit listrik tenaga surya yaitu menggunakan fotovoltaik atau cara kerja langsung dan melalui pemusatan energi surya secara tidak langsung. Fotovoltaik adalah sel pengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cara kerja sistem ini sangat sederhana, menggunakan perbedaan tegangan yang dihasilkan dari dapat fotoelektrik untuk yang kedua adalah pemusatan energi menggunakan cermin atau lensa serta sistem pancar sehingga energi matahari yang diterima di ruang permukaan tertentu akan dihembuskan ke satu titik. Selanjutnya panas yang sudah terkonsentrasi digunakan sebagai sumber panas pembangkit listrik untuk menggunakan generator atau medium panas lainnya. Berikut bagian PLTS tipe fotovoltaik. Panel surya merupakan sel surya yang disatukan dan dihubungkan secara seri atau paralel sesuai kapasitasnya. Sel surya terdiri dari dua semikonduktor yang dan tidak membutuhkan Ya, ini adalah sekilas untuk pembangkit listrik tenaga
surya ya. Ketika produksi oleh panel surya sebelum digunakan. Selain itu, agar energi listrik juga dapat digunakan dari inverter mesin. Ini salah satu contoh ya. Adalah pembangkit listrik yang memakai energi kinetik dari dan mengubahnya menjadi di seluruh dunia. Listrik sebagian besar dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap. Angka persentase sampai 86% dari seluruh pembangkit listrik yang ada. Hal ini dikarenakan efisiensinya tinggi sehingga menghasilkan listrik yang di bawah. Mungkin mempunyai cadangan batubara yang cukup banyak. PLTU memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama ada boiler. Boiler berfungsi untuk mengolah air menjadi uap panas bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. Selanjutnya ada turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk konversi energi panas yang dikandung oleh menjadi energi putar atau energi mekanik. Turbin berada dengan generator, sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengubah uap air hasil keluaran dari turbin menjadi air. Selanjutnya ada generator. Generator ini berfungsi untuk mengubah energi putar yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Ke prinsip kerja PLTU. Ya, ini salah satu contoh dari PLTU ya. Tadi. Sekarang kita kembali ke materi tadi. Ada PLTA, PLTS, PLTU untuk sumber-sumber energi. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara satu, apa? 2, 3, 4, 5. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, tugasnya soal nomor 1, mengapa kita harus berhemat energi? 2, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. 3, bagaimana cara menghemat listrik? Ya, berdasarkan bacaan di depan, temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Ya. Ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Paragraf ke-1 ini. Ya. Sudah? 2. 3. 3 sampai sini ya. 4. 5.
Ide pokok sudah ngerti? Kalimat pendukung nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contoh minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. 1. Kewajiban terhadap sumber energi. Sudah dibuka bukunya? Bisa konsentrasi? Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Coba dibaca, Maria Helena. Yang dibaca itu berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya. Reboisasi itu apa, anak? Reboisasi itu penghijauan atau penanaman pohon kembali atau hutan kembali ya, reboisasi. Nomor 2, hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari untuk hal-hal tertentu. Setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Selanjutnya berdiskusi yang kotak. Perilaku orang-orang di sekitarku itu dikotai. Contoh boros energi. Contoh hemat energi apa itu. Kemudian bawahnya ayo membaca. Bacalah bacaan berikut.
Manusia dan lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus, namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Kita yang selaras dengan alam akan membawa dampak positif bagi manusia. Lanjutnya, peta pikiran ini juga digaris seperti contoh. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Mengapa manusia harus berbaik terhadap lingkungan? Nah, itu. Kemudian kita membuat laporan hasil wawancara lagi. Ya. Wawancara bisa kepada orang tua. Tentang temanya, salah satu kewajiban manusia dengan menjaga lingkungan alam. Ya, itu 10 pertanyaan dan jawaban. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan melaksanakan kewajiban kita terhadap warga negara. Sekarang bermain peran. Untuk yang bangku sini, nanti dialognya Andi. Sini Lili. Sini Johan. Sana Alisa. Harus kompak ya. Kita coba sini dulu.
Mana ini waktunya? Ya. Kemudian ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil dari pembelajaran hari ini. Keterampilan apa saja yang dapat kuasai kamu pembelajaran hari ini. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini. Kemudian yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Bagaimana kesadaran warga masyarakat sekitar rumahmu terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam? Bertanya dan catatlah bentuk-bentuk kegiatan warga sekitar rumahmu dalam menjaga lingkungan alam. Ya, itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya, kita akan melihatkan kalimat utama, ide pokok atau dan kalimat pendukung. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Sebelum pembelajaran mulai, kita mengenai siapa yang suka membaca. Oke teman-teman, jika kita sering membaca, maka banyak juga manfaatnya. Semakin kita sering membaca, maka banyak pula manfaat yang didapatkan oleh kita. Setiap teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Di antara dalam teks tersebut gagasan pokok merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Gagasan pokok dapat di awal, akhir, atau awal dan akhir kalimat. Gagasan ini memaparkan permasalahan atau topik yang dibahas dalam teks. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, pikiran utama, ide pokok, ataupun ide utama. Jenis gagasan utama yang pertama gagasan deduktif. Gagasan deduktif adalah sebuah paragraf yang diawali oleh keadaan umum lalu diikuti keadaan khusus. Yang deduktif memiliki yang kedua, gagasan induktif. Gagasan induktif adalah paragraf yang diawali keadaan khusus dan diakhiri dengan pernyataan keadaan. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf yang didahului
gagasan campuran. Gagasan campuran merupakan pergabungan dari gagasan deduktif dan induktif. Utama pada kalimat ini terletak di awal dan di akhir. Keduanya menerapkan hal yang sama, berdasarkan penggunaan berbeda. Ciri-ciri utama yang pertama terdiri atas satu kalimat utama yang berdiri sendiri. Yang kedua berbentuk transisi. Yang ketiga disusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat memiliki kalimat yang jelas tanpa menghubungkan kalimat lain. Yang kelima gagasan utama yang berada di akhir pembuka ditandai dengan kata. Oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Gagasan pendukung bersifat lebih khusus dan disertai dengan pendukung kalimat. Gagasan pendukung dapat berupa tambahan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Bagian ini biasanya disampaikan lebih dari satu kalimat. Contohnya, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis. Malam adalah lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Pada soal cerita tersebut, kalimat utama atau gagasan pokok terdapat di awal kalimat, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Maka, jika kalimat utama atau gagasan pokok berada di awal, maka kalimat tersebut merupakan kalimat deduktif. Maka, setelah ditemukan kalimat utama atau gagasan pokok, kalimat selanjutnya adalah kalimat pendukung. Terima kasih sudah menonton video penjelasan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, semangat untuk mengerjakan tugas hari ini.